Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nuaizatunisa, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan resume pada mata kuliah Robotic Leadership yang sudah saya pelajari di kelas beberapa pekan yang lalu. Nah teman-teman, dalam mata kuliah ini saya belajar bagaimana sih kita sebagai umat muslim memiliki jiwa kepemimpinan dan tentunya memiliki standar yang telah dicontohkan, yaitu Rasulullah SAW. Beliau merupakan sosok figur yang telah menginspirasi jutaan manusia. Track recordnya sudah sangat terpercaya, bahkan sangat diakui oleh banyak orang, terutama bahkan dari orang-orang barat ya, yaitu yang saya tahu dari buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, ditulis oleh Michael H. Hart, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menempati posisi yang pertama dari 99 orang. Itu luar biasa. Kemudian ada juga yang berbicara tentang kepribadian beliau dalam memimpin, yaitu di buku Super Leader, Super Manager yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini memiliki traits of leadership dan juga models management. Nah, tentu pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa hal yang berhubungan dengan sistem kepemimpinan Rasulullah SAW dalam ranah keluarga, kemudian ranah ekonomi, dan juga ranah politik. Silakan disimak teman-teman semuanya. Yang pertama, saya akan bahas sistem kepemimpinan Rasulullah dalam ranah keluarga. Beliau sebagai keluarga dapat bersikap lemah lembut dan juga santun kepada istri-istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Selain itu, beliau juga selalu mengajarkan kesederhanaan terhadap keluarganya agar tidak terlalu terlena terhadap kenikmatan dunia. Agar apa? Tentunya agar menjaga kualitas ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terhadap istri-istrinya juga dapat membagi adil hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri-istrinya. Kemudian beliau juga dapat sekali mengontrol emosi dan juga mengatur suasana hati agar tidak mudah marah ketika keluarganya atau misalkan istrinya itu berbuat kesalahan atau ketika cemburu, sehingga beliau bisa mengkondisikan suasana agar tetap tenang dan juga memberikan suasana yang baik kepada istri-istrinya. Kemudian dipertegas juga kecintaan beliau terhadap keluarganya itu diakui oleh Anas bin Malik, sehingga mengatakan, belum pernah aku melihat seseorang yang mencintai keluarganya melebihi cinta Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Kemudian yang kedua adalah sistem kepemimpinan Rasulullah dalam ranah ekonomi. Nah teman-teman, Rasulullah itu dulu ketika masih remaja, beliau sudah diajarkan berdagang, hingga pada suatu saat beliau bertemu dengan saudagar kaya yaitu Khadijah. Beliau bekerja sama menjualkan dagangan-dagangannya, sehingga ketika menjualkan dagangannya sebagai pedagang, beliau memiliki karakter yang tidak banyak dimiliki oleh pedagang lainnya, sehingga pada saat itu Rasulullah dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Kemudian setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT, beliau berdakwah. Kemudian di Mekah itu ternyata selama 13 tahun berdakwah ternyata tidak memberikan dampak yang banyak, sehingga Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah di Madinah itu Rasulullah menyampaikan Islam dan akhirnya berhasil menjadi kepala negara dan mengatur sistem pemerintahan dengan sistem Al-Quran. Nah teman-teman, di sana juga Rasulullah yang paling penting itu adalah membangun ekonomi, sehingga ekonomi itu bisa sesuai dengan standar wahyu Allah. Pada awalnya di Madinah itu beliau melihat bahwasanya kondisi di Madinah itu belum terlalu baik dalam hal ekonomi, karena ekonomi di sana itu masih dikuasai oleh Yahudi, karena sebenarnya asli penduduk mereka itu lebih bisa bercocok tanam, hingga akhirnya Rasulullah mencari strategi yang pas agar bisa membangun perekonomian umat. Nah salah satunya yang pertama beliau melakukan gerakan zakat.
Nah, di situ gerakan zakat itu bukan hanya sekedar mengeluarkan harta ya, tetapi di saat itu dan tentu itu hingga sekarang yang namanya zakat itu sebagai penguat basis perekonomian umat. Kemudian di sana Rasulullah pun berhasil membeli sumur yang itu awalnya milik orang-orang Yahudi, sehingga kepentingan sumur itu dipakai untuk kepentingan umat muslim. Selain itu, Rasulullah juga membeli pasar dengan bantuan para sahabat-sahabatnya ya, untuk bisa menguasai pasar. Nah, dulu kan kalau yang di Madinah awalnya itu dikuasai oleh Yahudi, hingga akhirnya umat Islam berhasil mengambil alih pasar itu sehingga dikuasai oleh umat muslim. Yang ketiga, saya akan bahas mengenai sistem kepemimpinan Rasulullah SAW dalam ranah politik. Nah, teman-teman, jika kita lihat bahasa politik dalam bahasa Arab, yaitu dikatakan siyasah. Ada seorang ahli yang mengatakan, beliau Tati Adarini mengatakan bahasanya politik itu adalah komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan. Jika dilihat dari istilah politik Islam, nah diistilahkan yaitu politik Islam adalah bagaimana pengurusan kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan hukum syara. Nah, teman-teman, dulu ketika Rasulullah itu masih di Mekah, beliau sangat fokus bagaimana membentuk mental manusia berdasarkan prinsip Islam. Kemudian setelah berhijrah menuju Madinah, lalu di sanalah beliau benar-benar bisa menerapkan politik yang sesuai dengan Al-Quran dan